Salam selamat pagi untuk kita semua. Salam bahagia, jangan lupa bahagia. Setiap hari Kamis kita harus optimis. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa dengan saya, Luan Purya HKP Kedong. Salam bahagia, jangan lupa bahagia. Setiap hari Kamis kita harus optimis. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Kamis 3 Juli 2025 adalah tertulis dalam kitab Yesaya 60 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Tidak akan ada lagi kabar tentang kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu keselamatan dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di pagi hari ini semua orang menginginkan masa depan yang indah, masa depan yang cerah, masa depan tanpa kekerasan, dan masa depan yang penuh kegembiraan. Tetapi fiksi terkadang bisa sangat jauh berbeda daripada fakta. Israel yang baru kembali dari pembuangan Babel mendengar nubuatan yang sebenarnya bukan fiksi yang disampaikan oleh Trito Yesaya kepada penduduk Yerusalem, bahwa tidak ada lagi kekerasan di negerimu dan tidak akan ada lagi reruntuhan di daerahmu, dan tembokmu yang dulu menjadi rebutan yang penuh dengan peperangan dan pertumpahan darah akan menjadi tembok keselamatan. Sedangkan pintu-pintu gerbangmu yang dahulunya adalah benteng terakhir pertahanan menghalau musuh akan menjadi tembok pujian. Dalam catatan sejarah yang panjang, fakta yang terjadi di sekitaran Yerusalem, perebutan Yerusalem yang dimulai pada tahun 500-an sebelum Kristus hingga Kekaisaran Ottoman dari Turki abad ke-13 sampai sekarang, perebutan darah itu semakin sengit dengan berbagai kepentingan politik dunia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kekerasan sekarang datangnya bukan kekerasan dari negara atau bangsa luar. Kekerasan sekarang identik datang dari bangsa sendiri, suku sendiri, teman sendiri, saudara sendiri. Lihatlah praktik-praktik kekerasan dan fakta kekerasan yang datang dari saudara kita sendiri. Ada perundungan, ada bully, datang hanya karena perbedaan keyakinan. Kekerasan acap kali datang dari penguasa kita sendiri. Sehingga kebinasaan dan keruntuhan daerah yang kita sebutkan sekarang juga terjadi di muka bumi seperti kerusakan alam. Teror bukan hanya datang dari manusia, bisa saja teror datang dari kelompok para binatang, dan binatang sudah menjadi ancaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masyarakat adat yang cukup lama tinggal bersahabat dengan alam sering diibaratkan hanya kelompok belalang kecil yang sekali sapu hilang lenyap tanpa perlawanan. Kerakusan para penikmat hasil alam yang memiliki segala-galanya, sedangkan masyarakat adat hanya menunggu dan menanti kebinasaan akibat kerusakan alam. Hutan menjadi tembok perlindungan kehidupan, sudah tinggal tanah merah dan tumpukan sampah akar kayu. Pintu-pintu air kehidupan melalui aliran sungai-sungai kecil dari hutan yang dulunya menjadi pujian, sekarang menjadi kesedihan karena terjadinya banjir bandang. Lagi-lagi para cukong kayu tidak pernah memperhatikan hal itu. Mereka lebih asyik menonton televisi dengan banjir bandang sambil menikmati cerutu hasil perampokannya dari hutan rakyat. Kini firman Tuhan kembali bergema untuk rakyat yang sedang tertindas oleh kaumnya sendiri. Saat waktu Tuhan tiba, semua akan diganti. Seperti nas ini, tidak akan ada lagi kabar tentang kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebut tembokmu keselamatan dan pintu-pintu gerbangmu menjadi pujian.
Saudara yang terkasih, Yesus menjadi keselamatan kita dan sekaligus menjadi pintu bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya dengan segala pujian. Untuk itu, tetaplah berharap akan pertolongan dan perbaikan yang dilakukan oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi ini. Engkau Yesus menjadi tembok kehidupan dan keselamatan bagi kami. Dan juga firman-Mu menjadi tembok bagi kami untuk menghadapi segala rintangan dan juga pergumulan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon kepadamu juga, berkati seluruh jemaat-Mu yang akan beraktivitas dalam satu hari ini. Karena Tuhan memberkati mereka yang sedang dalam keadaan sakit, yang ada di rumah dan di rumah sakit. Karena Tuhan memulihkan mereka. Bapak di surga yang baik, kami berdoa buat negeri kami, supaya negeri ini juga tidak melakukan kekerasan dan menghentikan kekerasan-kekerasan yang terjadi. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat, berkati seluruh masyarakat Indonesia melakukan pekerjaan dan aktivitasnya hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, setelah kita mendengar firman ini, mari kita syukuri dan aminkan agar firman itu menyala terus untuk hari ini. Shalom.